Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, marilah kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Melalui firman Tuhan kita akan mempelajari satu tema, yaitu pedang kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang pedang kebenaran, Paulus memberikan perintah. Ada dua ayat yang harus kita perhatikan. Yang pertama ayat 11 dan yang kedua ayat 13. Firman Tuhan kalau kita perhatikan di ayat 11, ayat ini menggambarkan sebuah tindakan pasif, yaitu untuk bertahan. Sedangkan di ayat 13, ayat ini menggambarkan sebuah tindakan aktif, yaitu untuk mengadakan perlawanan. Yang menarik dari kedua ayat ini adalah baik bertahan maupun mengadakan perlawanan, Paulus memberikan pesan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa artinya dari ayat ini? Dalam perjuangan kita untuk melawan kuasa iblis, baik bertahan maupun menyerang, keduanya merupakan satu kesatuan. Mengapa bisa begitu? Alasannya adalah kita tidak mungkin menang hanya untuk bertahan. Sebaliknya, kita tidak mungkin menang hanya dengan menyerang tanpa berpikir untuk bertahan. Hal ini memberitahukan kepada kita, di dalam peperangan maupun dalam pertandingan, aspek untuk menyerang dan aspek untuk bertahan harus dijalankan bersama-sama jika kita ingin menang. Saudaraku yang Tuhan kasihi, untuk menggunakan seluruh senjata kebenaran tentu tidak mudah. Seorang prajurit harus dilatih untuk terbiasa menggunakan pedang dan perisai. Senjata ini tidak hanya untuk kita pegang tanpa melatihnya. Ketika kita dapat menguasainya, bukan berarti kita hebat. Kita akan lihat di ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Firman ini memberitahukan kepada kita bahwa kemampuan kita hanya di dalam Tuhan, bukan dari kekuatan diri kita sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang ingin Paulus sampaikan? Bagaimana perlengkapan senjata membawa kita pada pengenalan akan Tuhan? Paulus menyampaikan yang pertama, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Firman ini memberitahukan kepada kita mengapa kebenaran dipakai sebagai ikat pinggang. Fungsi dari ikat pinggang adalah menjaga agar pakaian tetap pada posisinya. Kebenaran membuat sesuatu tetap pada posisi yang seharusnya. Fungsi yang kedua adalah berpengaruh pada penampilan. Ketika kita mempertahankan kebenaran, maka kebenaran itu akan terlihat di mata orang lain, dan itu mempengaruhi cara orang memandang diri kita dan memandang Kristus. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan rasa nyaman kepada pemakainya. Ketika kita melakukan kebenaran, kita merasa nyaman karena kita melakukan kehendak Allah. Paulus menyampaikan hal yang kedua, berbaju sirakan keadilan.
Firman ini memberitahukan apa manfaat dari baju sirah. Manfaat dari baju sirah adalah melindungi diri kita dari senjata lawan. Apa kaitannya dengan keadilan? Keadilan tidak selalu sama untuk semua orang, tetapi lebih tepatnya adalah masing-masing orang memperoleh sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Paulus menyampaikan hal yang ketiga. Kaki berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Firman ini memberitahukan kepada kita untuk memberitakan Injil harus dibutuhkan keberanian untuk berjalan. Dari situ mereka akan tahu bahwa kita adalah orang Kristen. Paulus menyampaikan yang keempat, perisai iman. Firman ini memberitahukan kepada kita bahwa perisai sesuai dengan fungsinya untuk melindungi dari serangan, sedangkan iman ditempatkan sebagai perisai yang mampu melindungi dari serangan iblis. Paulus menyampaikan yang kelima, ketopong keselamatan dan pedang roh. Firman ini memberitahukan kepada kita bahwa ketopong berguna untuk melindungi bagian yang mengontrol segala sesuatu dari tubuh. Hal ini mengingatkan kita ketika kita belum menggunakan ketopong, kita jangan harap kalau kita bisa mengontrol perilaku dan keinginan kita. Sekarang bagaimana dengan pedang roh? Pedang roh adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, tujuan dari renungan pada hari ini adalah firman Tuhan sebagai senjata untuk menghadapi peperangan rohani. Maka dari itu, marilah kita melatih diri kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.